Halo Sobat Pemustaka, selamat datang di podcast Bukum Tapis Bulungan. Acara podcast ini diproduksi di Ruang Baca Perpustakaan Kabupaten Bulungan yang beralamat di Jalan Maijen Sutoyo nomor 3, depan kantor Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Atau kalau misalnya teman-teman yang biasa main ke lapangan bola di Jalan Ahmad Yani, nanti belok kanan arah Pujasera, depan kantor kelurahan, dan akan terlihat ya gedung besar. Nah, itu perpustakaan. Siapa tahu ada teman-teman yang mau mampir ke sini membaca buku atau jadi anggota perpustakaan, dipersilahkan karena semuanya itu gratis. Layanan yang ada di perpustakaan Kabupaten Bulungan itu gratis bagi semua lapisan masyarakat. Di sini juga ada ruang baca umum, ruang baca anak, dan ruang komputer. Jadi kita menyediakan komputer untuk dipakai pengunjung. Terutama biasanya itu mahasiswa ya. Kalau mahasiswa mau ngerjain tugas, mencari literatur, browsing-browsing gitu, bisa di sini. Semuanya gratis. Kecuali untuk ngeprint ya, sementara belum kita sediakan. Tapi kalau hanya sekedar browsing-browsing literatur atau informasi yang berkaitan dengan pelajaran atau perkuliahan, silahkan datang. Di jam buka layanan perpustakaan mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jam setengah 5 sore. Oke, kali ini Bukum Tapis Bulungan akan menghadirkan cerita dari seorang pengelola perpustakaan sekolah. Kali ini sekolah dasar yang kita bahas. Di sini kita akan mencoba mengupas tuntas cerita tentang bagaimana pengelolaan perpustakaan sekolah itu, dan apa tantangan serta inovasi yang bisa dilakukan di perpustakaan sekolah. Saya sudah kedatangan tamu dari SDN 010 Tanjung Selor. Saya panggilnya Mbak ya, karena tamu kita kali ini adalah perempuan. Ya, mungkin bisa langsung dikenalkan Mbak ya? Oke, terima kasih. Halo semua Sobat Pemustaka, perkenalkan nama saya Ade Yunita Mayasari. Saya pengelola perpustakaan Bina Ilmu Benuanta SD Negeri 010 Tanjung Selor yang beralamatkan di Jalan Semangka RT 49 RW 18 ya, kalau tidak salah Tanjung Selor Hilir ya tepatnya. Di perpustakaan sekolah ini, terutama di SD ya Bu Ade, itu kegiatannya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Kan gini, saya pernah nih ke perpustakaan sekolah SD di salah satu sekolah di Tanjung Selor. Saya lihat di sana itu tempatnya banyak buku, tapi tidak sebanyak di sini ya, di perpustakaan kabupaten. Terus saya lihat kok jarang ada anak-anak di situ di jam pelajaran. Nah, saya penasaran nih, kira-kira di perpustakaan sekolah itu kegiatannya ngapain aja sih? Kalau boleh tahu nih, mungkin bisa dijelaskan sama Bu Ade. Oke, sebenarnya untuk perpustakaan sekolah itu yang dilakukan pada umumnya sama dengan sekolah-sekolah yang lain yang sebenarnya hanya meminjam buku, mengembalikan buku seperti itu, buku fiksi dan non-fiksi. Tetapi perpustakaan itu juga bisa bergerak memancing anak-anak untuk datang ke perpustakaan, membaca buku. Di jam pelajaran boleh membaca buku melewati beberapa kelas ya. Jadi ada sistem kelas, kunjungan kelas di perpustakaan bisa seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan buku perpustakaan untuk guru melakukan literasi di dalam kelas maupun di perpustakaan. Jadi ada jam kunjungan. Biasanya seperti itu, pada umumnya perpustakaan sekolah seperti itu. Oh, jadi ternyata di perpustakaan sekolah itu selain siswa, gurunya juga bisa berkunjung ya? Bisa. Oh, seperti jadi itu. Guru itu boleh datang membawa beberapa siswanya per kelas. Itu namanya kunjungan kelas. Datang kemudian membawa anak-anaknya belajar kelompok supaya tidak jenuh di kelas. Dan juga bisa datang untuk bercerita dengan menggunakan koleksi perpustakaan di perpustakaan. Di perpustakaan sekolahnya sekarang itu koleksi bacaannya apa aja ya? Maksudnya yang untuk anak-anak ini jenis bacaannya apa aja kalau boleh tahu? Iya, kalau di perpustakaan saya khususnya Bina Ilmu Benuanta SD Negeri 010 itu kami mempunyai koleksi referensi yang tidak dipinjamkan tapi dibaca di tempat oleh guru dan juga siswa. Kemudian juga saat ini kami sudah mempunyai koleksi big book yang bisa dipinjam
wali kelasnya untuk literasi di perpustakaan atau mungkin di dalam kelas atau di luar di lapangan juga seperti itu boleh. Kemudian ada buku fiksi dan juga buku non fiksi. Buku non fiksinya seperti koleksi Alkitab, Al-Qur'an, sejenis atlas ya seperti itu ya. Globe. Kalau untuk buku jenis yang non fiksi ya seperti buku pelajaran, buku teks pelajaran. Wah, ternyata buku bacaannya banyak juga ya di sekolah. Ini di SD ya Bu Ade? Iya, di SD. Tadi nama perpustakaannya Perpustakaan Bina Ilmu Benuanta. Oh, oke. Jadi bagi teman-teman sobat pemustaka yang berkunjung atau ingin berkunjung ya ke SD 10 ya tadi, SD 10 Tenselor, itu ada perpustakaannya dengan nama Perpustakaan Bina Ilmu Benuanta. Di sana ada banyak buku ternyata, ada banyak jenis macam koleksi, sampai tadi ada buku keagamaan ya tadi. Iya. Alkitab dan Al-Qur'an ya, iya. Untuk dipinjam gurunya. Oh. Iya. Kalau misalnya nih orang selain, maksud saya orang luar dari sekolah, contoh orang tua murid atau saudara murid yang datang berkunjung ke sekolah nih, bisa nggak pinjam buku di perpustakaannya Bu Ade? Bisa, semua bisa. Jadi dari siswa, dewan guru dan juga orang tua siswa. Tapi tentunya dengan persyaratan harus memiliki kartu anggota perpustakaan. Jadi kalau untuk orang tua siswa persyaratannya membawa fotokopi KTP 1 lembar dan setelah itu mengisi blanko atau formulir anggota perpustakaan, kemudian dibuatkan kartu dan boleh meminjam buku. Ternyata begitu ya? Ada syaratnya? Iya. Oh, ada syarat keanggotaan. Jadi bagi siapa yang ingin meminjam buku harus jadi anggota dulu. Berarti sama dong seperti di perpustakaan kabupaten. Iya, di sini setiap orang ingin meminjam, tapi kalau membaca buku aja silahkan di dalam ruangan. Tapi kalau ingin dibawa pulang, memang harus jadi harus punya kartu anggota dulu ya. Iya. Oke. Mungkin kalau boleh tahu anggota perpustakaannya Bu Ade sekarang tuh kira-kira ada berapa, dan kira-kira buku yang dipinjam dalam sebulan itu berapa ya kira-kira nominalnya? Oke, kalau untuk anggota sendiri jumlah siswa kami sudah hampir mencapai 500 ya. Jadi untuk keanggotaan keseluruhan dari seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 dan juga dewan guru sekitar 535. Itu yang tercatat di 2022 ini. Kemudian untuk jumlah koleksi kami juga sangat banyak sekali, hampir mencapai 3.000 eksemplar. Ya, 3.000 eksemplar dengan nominal judul kurang lebih 1035 judul, 300 lebih eksemplar. Oke. Kemudian untuk kegiatan peminjaman buku di tempat kami juga, Bapak, banyak sekali tuh orang tua siswa yang bisa meminjam buku berupa buku-buku edukasi seperti buku memasak, kemudian buku kesenian, menganyam dan sebagainya. Wah, ternyata banyak juga. Ada 500 ya tadi ya, anggota. Kurang lebih 535. Wow, artinya satu sekolah itu ya. Maksudnya total jumlah siswa dan gurunya itu bisa sampai 500. Kira-kira begitu. Terus transaksi peminjaman, kalau per bulan kira-kira berapa? Tadi kan kalau nggak salah kayaknya setahun ya itu. Iya. Kalau per bulan kira-kira, satu bulan tuh yang minjam berapa? Kalau per bulan saja untuk bulan Agustus kemarin totalan peminjaman buku non fiksi saja mencapai 300 eksemplar. Wow. Itu untuk buku eksemplar. non fiksi ya. Kalau buku fiksinya kurang lebih 100 sampai 150. Oke, untuk sekedar sahabat pemustaka atau sobat pemustaka ketahui istilah buku non fiksi dan fiksi itu mungkin bisa jelaskan terpisah sama Bu Ade. Ya, mungkin betul. Non fiksi itu buku apa, fiksinya buku apa kira-kira? Oke, kalau buku non fiksi itu seperti buku teks pelajaran, seperti juga non fiksi ya? Iya, non fiksi, buku teks pelajaran, semacam buku referensi. Kalau buku fiksi lebih kepada buku cerita, buku-buku yang seperti buku dongeng, buku cerita, kemudian buku bimbingan-bimbingan seperti pelatihan menjadi contoh pelatihan sepak takraw seperti itu, atau buku bimbingan menjadi pebulu tangkis terbaik, itu salah satu contohnya. Oke, sebelum melanjut ke pembahasan yang lebih jauh, mungkin saya di opening tadi lupa memberikan penjelasan lebih detail tentang bagaimana podcast ini ada. Mungkin teman-teman bisa klik di link berikut ini atau di bawah link, atau mungkin di deskripsi video.
kita ada opening penjelasan bagaimana podcast ini ada, dan kali ini temanya adalah tentang pengelolaan perpustakaan sekolah. Dan kebetulan kenapa kita undang Bu Ade untuk hadir datang ke podcast ini, karena untuk saat ini ya mungkin Bu Ade dan perpustakaan sekolahnya itu terpilih sebagai motivator ya Bu Ade. Iya. Ya, motivator untuk apa kira-kira? Untuk perpustakaan sekolah dasar yang Ya. berstandar. Oh, yang berstandar apa kira-kira? Berstandar perpustakaan sekolah dasar, Pak. Oh, berstandar. Iya. Sesuai standar pengelolaan Sesuai perpustakaan sekolah. Iya, betul. Oh sekali. iya. Di Kabupaten Bulungan. Iya. Ya. Jadi Bu Ade ini dan perpustakaannya itu terpilih ya sebagai motivator, atau ibaratnya kalau bisa kita bilang itu percontohan ya, percontohan bagaimana seharusnya perpustakaan itu dikelola, terutama perpustakaan sekolah dasar ya. Tadi kita ngomong-ngomong masalah anggota sudah, peminjaman sudah, mungkin saya ingin tahu nih, saya juga sering berkunjung, selain sekolah yang tadi, saya juga sering berkunjung ke luar kota Tanjung Selor. Di sana saya lihat ada bangunannya, tapi isinya bukan perpustakaan. Ada perpustakaannya, tapi isinya campur aduk. Nah, mungkin Bu Ade sekarang bisa cerita pelan-pelan aja ya, ceritanya bertahap. Inovasi perpustakaan Bu Ade ini apa aja? Mungkin dari pertama dulu apa gitu dijelasin, terus nanti nyambung ke berikutnya. Mungkin bisa dijelasin Bu Ade? Oke, terima kasih. Sebenarnya pada dasarnya perpustakaan sekolah dasar itu sama. Mengelola buku untuk diberikan kepada siswa itu sebenarnya inti sari dari perpustakaan. Tapi perpustakaan Bina Ilmu Benuanta SD Negeri 10 itu membuat itu menjadi menarik, membuat itu menjadi terstruktur, dan membuat itu menjadi sesuatu yang berproses. Jadi kami selalu melakukan sesuatu inovasi-inovasi yang baru di setiap tahunnya, sehingga pemustaka atau siswa kami tidak merasa jenuh dengan layanan pengelolaan perpustakaan sekolah kami. Salah satu contoh, layanan pengelolaan perpustakaan satu pintu. Itu sangat Sebentar. Maksudnya satu pintu ini gimana ya? Begini, kalau dulu di sekolah saya, buku itu yang mengelola adalah wali kelas. Jadi wali kelas. buku diberikan kepada wali kelas. Wali kelaslah yang meminjamkan buku itu kepada siswa. Itu proses yang dulu sebelum saya masuk ya. Yeah. Kemudian setelah saya masuk dan berproses memperbaiki sedikit demi sedikit, saya berpikir bahwa itu sebenarnya menguntungkan kepada pengelola, sehingga pengelola tidak merasa terlalu menambah beban pekerjaan, tetapi koleksi yang dipertaruhkan. Kenapa saya bilang dipertaruhkan? Karena biasanya wali kelas itu kan membagikan buku, ada yang dicatat, ada juga yang hanya bagi saja. Jadi pada waktu buku itu dikumpulkan di setiap saat akhir semester atau kenaikan kelas, buku itu terkesan ada yang rusak, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian buku juga cenderung kadang-kadang buku itu entah kemana, hilang. Jadi koleksi itu tidak bisa dipertahankan. Dengan adanya pengelolaan perpustakaan satu pintu yang kami terapkan di perpustakaan Bina Ilmu Benuanta, kami bisa menstrukturkan buku itu. Ada prosesnya, minjamnya kemana, syarat minjamnya harus punya apa, contohnya kartu. Kemudian bila hilang atau bila rusak, itu ada sanksi yang diberikan. Sanksi itu bukan hanya sebagai efek jera, tapi sanksi yang kami berikan itu juga sebagai pembelajaran, mendidik anak-anak kami agar anak-anak kami lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka punya dan apa yang dipinjamkan oleh perpustakaan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Wah, ternyata detail sekali ya. Ada banyak proses rupanya di situ. Iya. Itulah kenapa dinamakan satu pintu. Iya. Oke. Nah, pelayanan perpustakaan satu pintu untuk perpustakaan sekolah dasar. Oke. Selanjutnya inovasi apa lagi nih yang dilakuin Bu Ade dan perpustakaannya? Iya, kami sebelum itu kita masuk ke inovasi, pasti kita akan memulai dengan proses yang berproses sekali ya, dari buku kami yang harus kami klasifikasi berdasarkan jenis. Kemudian sebentar, klasifikasi. Iya, klasifikasi itu apa ya kalau boleh tahu? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Memisahkan buku berdasarkan jenisnya.
Memisahkan buku. Buku sepak takraw yang seperti saya contohkan dari awal, mungkin itu bisa masuk di kegiatan jenis kode buku olahraga, ya, atau mungkin buku segala macam alat-alat kesenian perang daerah yang ada di Nusantara Indonesia ini. Itu mungkin bisa masuk di kelas kesenian di 700. Ya seperti itu, klasifikasi, memisahkan dulu bukunya ini jenisnya apa, dia arahnya kemana. Mungkin saya bisa bantu untuk penjelasan ya secara singkat bahwa apa yang dilakukan Bu Ade tadi untuk memisah buku supaya buku itu bisa disusun di lemari. Jadi mungkin nyusun buku di lemari itu nggak asal ya Bu Ade? Iya betul sekali. Berdasarkan jenisnya, karena kan setiap kode itu ada jenisnya. Jadi disusun buku, kemudian diberikan label dan nomor induk buku, dicatat, diinventaris. Kemudian setelah itu barulah kita membuat seperti program kerja, laporan-laporan, dan banyak hal lagi ya seperti administrasi pada umumnya di perpustakaan sekolah. Selanjutnya baru kita berpikir bagaimana caranya perpustakaan sekolah yang kami punya bisa bergerak dan berinovasi dan bisa menarik perhatian siswa, terutama siswa yang di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Kami mengadakan berbagai macam lomba, mulai dari lomba puisi. Oh, ada lombanya juga? Ada. Lomba puisi, yang baru-baru kami lakukan adalah lomba mendongeng yang kami laksanakan di bulan Maret 2022 kemarin. Jadi setiap tahun kami selalu ada lomba. Dan untuk mencari atau memikat anak-anak untuk datang ke perpustakaan kami mengadakan pemilihan reward untuk pemustaka terbaik, Pak. Jadi anak-anak yang selalu berkunjung, pinjam buku di perpustakaan dan mengembalikan buku tepat waktu, kami memberikan reward setiap semester. Semester 1 dan semester 2. Mungkin tadi kan saya di awal cerita tuh, saya berkunjung ke yang jelas bukan perpustakaan sekolah Bu Ade loh ya. Iya. Ini saya lagi iseng-iseng berkunjung nih di salah satu sekolah SD yang ada di Kabupaten Bulungan, terutama di Kota Tenging Selor. Saya masuk, kok saya lihat sepi. Ternyata di perpustakaannya Bu Ade, Bu Ade kan sendiri sudah cerita nih. Ternyata ada banyak kegiatan, saya juga baru tahu. Sampai ada lomba ya Bu Ade tadi ya, lomba puisi, lomba bercerita. Oh ternyata banyak sekali kegiatan di perpustakaan sekolah. Nah mungkin bagi pengelola, bukan pengelola maksud saya, mungkin bagi sekolah atau siapapun yang ingin belajar bagaimana cara mengelola perpustakaan sekolah dari awal mungkin ya Bu Ade, bisa ya kontak Bu Ade. Boleh. Boleh. Dengan senang hati. Ini saya tampilin di bawah Instagram mungkin atau Facebook atau DM. Boleh. WhatsApp. Kalau ingin Facebook perpustakaan kami juga boleh. Perpustakaan kami Bina Ilmu Benuanta. Ya silahkan ya buat sobat perpustaka semua. Itu saya sudah tampilin ya di layar. Jadi tadi selain beberapa inovasi, itu namanya inovasi ya Bu ya? Inovasi dari perpustakaan sekolah Bina Ilmu Benuanta SDN 10 Tanjung Selor. Nah saya pengen tanya lagi nih. Selain itu ada nggak inovasi? Soalnya tadi kan kita sempat ngobrol nih sebelum tayang nih, sebelum produksi. Kita ada bahas tadi masalah souvenir ya. Iya. Bu Ade jualan souvenir. Itu gimana? Kalau Bu Ade jualan di sekolah itu dalam rangka apa? Supaya apa? Dan apakah tidak termasuk jenis kategori pungutan tadi? Oke. Sebenarnya souvenir yang tadi Bapak sebutkan, disinggung tadi di atas. Sebenarnya souvenir itu kami pertujukan dana hasil penjualannya kepada kegiatan lomba-lomba kami. Karena memang beberapa sekolah mungkin kendalanya juga kurang lebih seperti kami, yaitu ada beberapa kebijakan yang tidak harus fokus. Seperti perpustakaan tidak harus diurus perpustakaan saja, masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi itu souvenirnya dijual ke siapa? Ke siswa dan orang tua. Guru. Kemudian uangnya kami simpan menjadi uang kas dan saat ini berkembang. Souvenir itu menjadi ATK, jadi ada buku, pulpen, pensil, penghapus yang kami jual di perpustakaan. Itu uang atau dana yang kami dapatkan itu dari hasil penjualan souvenir kami yang pertama. Kami kelola lagi, kami putar lagi menjadi penjualan ATK di dalam perpustakaan yang dipertujukan uangnya untuk kegiatan lomba-lomba
yang diadakan oleh perpustakaan. Jadi ada uang kasnya, Pak. Tapi kira-kira uang untuk beli souvenir tadi itu sifatnya memaksa nggak sih kalau untuk siswa dan orang tua murid? Oh tidak, tentunya tidak dipaksa sama sekali. Jadi sukarela ya. Iya. Kalau ingin beli silahkan beli. Iya. Dan tidak ada kewajiban misalnya seperti untuk kelas sekian harus dibeli sekian gitu nggak ada ya? Oh enggak Ini ada. hanya sukarela berarti. Iya. Sukarela bagi siapa saja baik itu murid, guru dan orang tua jika ingin menyumbang dan membeli souvenir dipersilahkan dan dananya mungkin dana hasil penjualan itu akan dibuat dan dikelola untuk perpustakaan. Iya, betul Ada sekali. sebagai uang kas gitu ya, uang Iya. kas kegiatan. Termasuk salah satu tadi lomba-lomba. Jadi balik lagi ke siswanya Iya. uangnya. Kan kalau lomba-lomba gitu tuh kita beli hadiah, beli souvenir, kita kasihkan lagi ke siswanya ya, Iya. yang ikut lomba tadi. Oh iya gitu. Ternyata banyak juga ya inovasinya. Nggak seperti perpustakaan yang tadi saya awal cerita tuh di awal. Kan saya tuh cerita ada saya datangi sekolah perpustakaannya sepi di jam pelajaran itu padahal belum jam 12 siang sih, antara jam 10-an gitu saya datang. Apakah memang di perpustakaan sekolah itu sepi seperti itu kalau di jam pelajaran? Kalau di tempatnya Bu Ade seperti apa? Kalau di tempat saya, kalau jam anak masuk ke kelas wajar saja Pak kalau sepi. Oh gitu. Iya, karena kan jam anak-anak belajar. Tapi alhamdulillahnya perpustakaan kami tidak pernah sepi di jam istirahat dan jam pulang. Loh, kok Sangat bisa? tidak pernah sepi. Karena anak-anak selalu datang, Bu pinjam buku, Bu boleh baca buku silahkan. Karena mereka termotivasi bila mereka rajin datang berkunjung ke perpustakaan dan menulis buku tamu. Karena saya ada buku tamu khusus untuk anak-anak dan buku tamu khusus untuk orang tua siswa atau kunjungan lainnya. Jadi setiap saya mencarikan reward di akhir semester, saya berdasarkan peminjaman dan kunjungan tamu. Semakin sering dia berkunjung, semakin sering dia meminjam buku, besar kesempatan dia menjadi pemenang mendapatkan reward. Rewardnya juga tidak. Oh dikasih reward lagi? Iya, tidak Jadi tadi dikomitmen. selain ada lomba-lomba, ada kegiatan lain, ini yang minjam buku pun dikasih hadiah ya? Iya, betul sekali. Kami memberikan seperti ya semacam ATK untuk siswa, mungkin buku bacaan untuk mereka. Itu hanya memancing ya, bahasanya memancing ya. Membuat mereka termotivasi untuk datang berkunjung ke perpustakaan. Jadi perpustakaan kami tidak pernah sepi untuk kunjungan siswa dan orang tua siswa. Bahkan guru selalu membaca buku, mencari referensi, meminjam big book di tempat saya. Di jam-jam Sebentar. Apa tadi? Big book. Big book, Itu apa ya kalau boleh tahu? Big book. buku besar. Buku besar. Iya. Buku besar itu apa kira-kira? Buku Bentuknya, Buku fungsinya? seperti buku biasa tapi dia berukuran besar dan gampang dibaca, gampang dilihat dari jauh oleh anak-anak. Dan sasaran big book kami ini adalah untuk siswa kelas 1 dan 2 dan 3. Fungsinya apa sih big book itu? Big book itu kami fungsikan di sekolah untuk literasi Pak. Jadi biasanya anak-anak kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 itu juga cenderung mereka mencari buku yang bergambar banyak, bertulisan besar. Karena ada big book, otomatis mereka bisa melihat buku itu dari jarak jauh, dari tempat duduk mereka, gurunya menerangkan di depan, bercerita di depan. Mereka termotivasi karena big book itu ukurannya besar, ya seperti koran, sebesar koran. Tapi isinya gambar dan teks ya? Gambar dan teks dan cerita. Oke, tadi setelah kita dengar bersama-sama ceritanya Bu Ade, mulai dari inovasi, apa yang dilakukan perpustakaannya, terus sempat tadi juga bahas masalah souvenir, yang ternyata souvenir itu tidak dipaksakan untuk dibeli ya, ini sifatnya sukarela. Jadi bukan hal atau benda yang diperjualbelikan di dalam sekolah, tapi sifatnya lebih ke sukarela. Iya. Orang tua murid, guru, bahkan siswa, jika ingin membeli dipersilahkan, jika tidak ya juga tidak apa-apa. Tidak ada unsur pemaksaan. Yang mana souvenirnya tadi dan sekarang berubah jadi apa ya, ATK ya Bu? Iya. Peralatan ATK. Berkembang, bukan berubah. Jadi souvenir tetap ada. Kami juga dari uang souvenir yang terkumpul dari dana itu kami bisa menyisihkan untuk membeli ATK. Oh, membeli ATK yang diperuntukkan dijual dengan harga yang standar untuk anak-anak sekolah dasar, dipertujukan untuk anak-anak di lingkungan sekolah kami. Bila ada yang kekurangan buku atau mungkin pulpennya rusak, bisa ke perpustakaan membeli pulpen di tempat kami. Nanti uangnya, dananya
hasil penjualan itu kami masukkan ke dalam kas dan kami putar kembali, Pak. Di perpustakaan sekolah Bu Ade, di perpustakaan sekolah Bina Ilmu Benuanta. Oh, ada namanya ternyata ya. Jadi bukan nama sekolah ya, Bukan. perpustakaannya itu punya nama sendiri. Itu ada siapa aja sih di sana? Mungkin bisa diperkenalkan. Mungkin dari kepala sekolahnya dulu. Ya. Di Perpustakaan Bina Ilmu Benuanta kami memiliki 5 kepengurusan. Jadi 1 kepala sekolah sebagai penanggung jawab Ibu Hajah Sumiati SPD SD. Kemudian di bawah beliau ada kepala perpustakaan Ibu Margareta Toding SPDK. Kemudian di bawahnya lagi ada 3 orang tenaga, yaitu tenaga pelayan sirkulasi Ibu Nur Hikmah SPD. Dan selanjutnya saya sebagai tenaga teknis Ade Yunita Mayasari, dan selanjutnya rekan saya sebagai tenaga informasi dan komunikasi yaitu Bapak Arifuddin SPD SD. Selain itu, selain Bu Ade, kira-kira pernah nggak ada sekolah lain yang tahu informasi bahwa di sekolahnya Bu Ade kan sekarang ini perpustakaannya sedang berusaha menuju ke standar ya, standar pengelolaan perpustakaan sekolah. Itu ada nggak yang sudah datang belajar gitu atau sekedar pingin lihat-lihat seperti apa sih perpustakaan sekolahnya gitu? Iya, sampai sejauh ini alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah, bukan belajar, mungkin lebih tepatnya saling sharing ya Pak ya, karena kalau belajar mungkin kami harusnya kami belajarnya di perpustakaan daerah, karena perpustakaan daerah yang membimbing kami, dinas yang membimbing kami. Tapi mungkin sharing sesama pengelola, sudah ada beberapa sekolah yang saya juga mengunjungi, teman-teman dari Sobat Pemustaka juga mengunjungi ke perpustakaan kami sesama pengelola perpustakaan sekolah dasar. Bertukar informasi, saling mencari tahu apa kekurangan kami, dan mungkin di perpustakaan sekolah lain ada kekurangan dan pasti juga ada kelebihan. Begitu juga dengan tempat saya, jadi kita saling sharing sesama pengelola perpustakaan sekolah. Udah ada banyak Pak, lumayan lah. Alhamdulillah kita juga komunikasinya lancar dengan teman-teman pengelola perpustakaan sekolah sampai dengan saat ini juga. Oke, kita sekarang ada di sesi terakhir. Ini mungkin saya bisa tanya, kalau saya lihat itu banyak ya, saya sampai lupa ini apa aja tadi inovasinya. Tapi satu gini, artinya perpustakaan sekolah Bu Ade ini kan banyak inovasi atau kegiatan kreatifnya yang dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Oke. Saya pengen tahu kira-kira ada nggak sih kendalanya? Oh, iya. Misalnya yang menghambat kegiatan itu apa? Terus bagaimana Bu Ade menyikapi dan mencari solusi sehingga perpustakaan sekolahnya itu bisa terkenal nih sampai sekarang? Iya. Mungkin bisa dijelasin? Kalau kendala, saya rasa semua pengelola perpustakaan pasti punya kendala tersendiri. Tapi kalau untuk saya pribadi di tempat saya saat ini mengabdi atau bekerja ya, salah satunya adalah kebijakan dari sekolah. Itu karena kenapa saya bilang kebijakan dari sekolah? Karena sekolah tidak hanya memperhatikan perpustakaan, itu sudah pasti. Ada beberapa yang harus diperhatikan seperti UKS, ekstrakurikuler, kelas dan sebagainya. Untuk hal yang merupakan kendala ini kami bijaki dengan mencari solusi, salah satunya penjualan souvenir untuk supaya kami bisa tetap melaksanakan program kami. Itu salah satunya ya Pak ya. Kemudian itu kedua, dari ya berarti kendalanya dari segi pendanaan. Oh ya. Jadi kami mencari solusinya dengan cara penjualan souvenir dan juga ATK, itu salah satu. Kedua mungkin waktu pengelolaannya, karena kita terbatas jam untuk bekerja dari jam 7.30 sampai dengan jam 2.45, kalau nggak salah jam 2.30 ya kalau di tempat kami. Ya itu mungkin salah satu juga kendalanya. Ketiga mungkin pengelola perpustakaan yang khusus, karena banyak sekolah dasar yang mempunyai atau sekolah menengah yang mempunyai pengelola perpustakaannya itu adalah seorang guru kelas. Jadi kendalanya di waktu, mereka juga mempunyai sangat banyak tugas sebagai guru, kemudian masuk ke perpustakaan dengan penuh juga dengan tugas dan banyak administrasi perpustakaan yang harus dilengkapi, itu salah satu. Kemudian untuk pelatihan dan bimbingan itu belum ada. Mungkin adanya podcast ini saya berharap sekali agar Bapak Surya bisa menjadi
penyampai tangan kami, penyampai bicara kami kepada dinas agar bila memang ada kesempatan dan waktu kami para pengelola perpustakaan ini coba diundang, diajak untuk melaksanakan kegiatan seperti bimbingan, terutama mungkin kendala kami di kode karena banyak pengelola perpustakaan yang belum memahami kode buku, belum memahami administrasi perpustakaan, belum memahami bagaimana cara mengklasifikasi dengan baik. Itu salah satu. Jadi saya juga berharap podcast ini bisa dilihat oleh teman-teman yang ada, sobat pemustaka yang ada di Kabupaten Bulungan, terutama teman-teman sesama pengelola perpustakaan, supaya kita bisa maju bersama dan kita bisa mendapat bimbingan bersama. Jadi dapat bimbingan kita pasti bisa maju bersama. Mungkin ini sebagai jembatan penghubung juga ya Bapak ya, supaya kami bisa mendapat bimbingan, pelatihan. Itu sebenarnya kendala yang umum ya seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi Bu Ade sudah menjelaskan banyak ya, mulai dari awal tadi ada inovasinya, penjelasan mungkin ya, apa yang dilakukan di perpustakaan sekolahnya, bagaimana caranya supaya bisa rame, bahkan tadi katanya meskipun anak sudah pulang juga masih minjam buku di perpustakaan ya. Iya. Terus ada kegiatan di sana, bagaimana cara solusinya supaya kegiatan itu jalan tanpa ada dana khusus mungkin ya, alokasi khusus dari sekolah. Jadi macam-macam. Termasuk tadi ada mungkin hambatan juga yang Bu Ade sudah sebutkan. Oke, baik. Jadi sekarang saya ingin tahu nih, ke depan rencananya ada inovasi baru nggak nih dari Perpustakaan Bina Ilmu Benuanta? Oh iya, betul. Kami tetap melaksanakan kegiatan dan inovasi. Setiap tahunnya kami selalu melaksanakan kegiatan dan inovasi. Dan rencana kami insya Allah kalau tidak ada halangan di tahun 2023, ya mungkin di tahun pembelajaran ya, kalau kami di sekolah itu tahun pembelajaran 2022 sampai 2023 ya. Jadi rencana dan program saya itu mudah-mudahan tidak ada halangan, yaitu Duta Perpustakaan. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan itu program kami yang belum terlaksana dan kami harap sekali itu bisa terlaksana secepatnya. Duta Perpustakaan, jadi nanti kami akan mengadakan pemilihan Duta Perpustakaan di lingkungan sekolah kami. Siapapun yang terpilih adalah anak-anak yang betul-betul menyukai literasi. Bahasanya tuh penggiat literasi, anak yang selalu berkunjung ke perpustakaan, mereka pasti suka dengan buku, membaca dan sebagainya. Bahkan tadi katanya dikasih hadiah ya, yang sering minjam buku banyak. Itulah salah satu motivasinya supaya mereka mau berkunjung. Kemudian Duta Perpustakaan ini tugas utamanya yang kami rencanakan adalah merekalah penyampai lidah kami kepada tiap-tiap kelas, tiap-tiap siswa. Ayo anak-anak, ayo teman-teman berkunjung ke perpustakaan, baca buku. Karena buku itu adalah ilmu gudang dari segala ilmu yang ada ya. Jadi itu keren, bahasanya seperti itu ya Pak ya. Mantap sekali. Oke. Jadi kita sekarang mungkin ada di sesi terakhir ya di podcast ini. Mungkin saya bisa minta kata-kata motivasi buat Bu Ade, buat pengelola perpustakaan sekolah dan perpustakaan sekolah itu sendiri yang ada di Kabupaten Bulungan. Mungkin bisa kata-kata yang gimana ya, kata mutiara bisa, yang bisa memotivasi lah intinya. Mungkin. Oke, untuk sobat pemustaka, semua apa yang kita rasakan di dalam perpustakaan itu sama. Itu mungkin ada waktu kita jenuh dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kelola. Tapi saat kita mendapati rasa jenuh itu, mungkin lebih baik kita tinggalkan dulu sesaat dan cari tempat atau cari hiburan yang bisa membuat kita menjadi moodnya kembali, kemudian kembali bekerja dan pasti mendapatkan hasil yang baik. Untuk teman-teman sesama pengelola perpustakaan atau sobat pemustaka yang ada dan saat ini sedang menonton podcast yang ada ini, saya hanya berpesan satu, cintailah pekerjaan Anda, karena dengan mencintai pekerjaan semua masalah yang kita hadapi itu akan terselesaikan dengan baik. Oke, baiklah kalau begitu. Sobat pemustaka sekalian, kita sudah ada di penghujung akhir ya maksudnya, di penghujung akhir acara podcast Bukum Tapis Bulungan, episode kali ini dengan tema pengelolaan perpustakaan sekolah. Oke, di penutup acara mungkin saya bisa sampaikan sekali lagi untuk Bukum Tapis Bulungan, podcast ini adalah merupakan salah satu bentuk
dari kegiatan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, transformasi. Jadi program ini mungkin untuk lebih jelasnya bisa diklik di link atau deskripsi di bawah. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak buat Bu Ade Yunita Mayasari, Iya. Pengelola Perpustakaan Bina Ilmu Benuanta SDN 10 Tanjung Selor. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Akhir kata saya undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.